Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan, dari artikel yang ditulis oleh Jorge de Brito, Fernando Abranso, Jose Roberto dos Santos, dan Pedro Vaz Paulo yang berjudul Characterization of Current Defects in Deck Parkings. Yang mana jika ditranslate artinya adalah karakterisasi dari kecacatan yang terjadi pada tempat parkir baru-baru ini. Artikel ini berisi tentang hasil penelitian karakterisasi kecacatan pada tempat parkir dek, yang mana penelitian tersebut dilakukan pada 13 tempat di Portugal yang dilakukan dalam periode 1 tahun. Nah, hasil dari penelitian tersebut berupa patologi-patologi tentang karakterisasi kecacatan pada tempat parkir dek, serta disajikan aturan dalam mendesain tempat parkir dek untuk meminimalisir terjadinya kecacatan. Nah, tempat parkir dek sendiri adalah tempat parkir yang terekspos langsung dengan lingkungan luar, yang mana tempat parkir ini harus berinteraksi langsung dengan cuaca ekstrim. Dari hasil penelitian secara visual, dihasilkan patologi-patologi. Yang pertama adalah patologi struktural. Patologi struktural yang paling sering terjadi pada tempat parkir dek adalah retakan yang terjadi di berbagai elemen struktur dan hal-hal yang berhubungan dengan air, khususnya infiltrasi yang umumnya disebabkan oleh drainase yang buruk dan tidak adanya sistem waterproofing pada trotoar dan perkerasan jalan yang terhubung langsung dengan tempat parkir dek tersebut. Nah, patologi selanjutnya adalah patologi ketahanan. Patologi ketahanan yang paling sering terjadi adalah korosi yang terjadi pada tulangan dan masalah yang berhubungan dengan air. Korosi pada tulangan ini terjadi karena adanya kandungan garam di dalam beton. Karena korosi ini menyebabkan ketahanan pada struktur beton berkurang. Yang terakhir adalah patologi non-struktural. Patologi non-struktural yang paling sering terjadi adalah berkaitan dengan air dan drainase, serta kurangnya penerangan. Selain itu, kecacatan juga terjadi pada keretakan trotoar dan kerusakan pada pagar. Masalah drainase yang sering terjadi karena kemiringan permukaan tempat parkir yang kurang, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air, penyumbatan selokan, dan adanya kerusakan pada pipa. Selain itu, De Brito dan kawan-kawan juga melakukan penelitian berupa pengujian berupa phenolphthalein test, yaitu pengujian menggunakan larutan phenolphthalein untuk mengidentifikasi pH beton. Pengujian ini berkaitan dengan pengukuran karbonasi pada struktur tempat parkir dek, khususnya pada elemen beton. Pengukuran karbonasi ini bertujuan untuk memprediksi periode awal korosi tulangan pada elemen beton. Nah, yang terakhir, De Brito dan kawan-kawan juga menyajikan tentang aturan untuk mendesain tempat parkir dek. Di antaranya yang harus diperhatikan ada tempat parkir dek itu berinteraksi langsung dengan lingkungan luar dan cuaca ekstrim. Nah, oleh karena itu, bagian atas tempat parkir dek harus dibuat kedap air, sistem drainase harus dibuat mendekati sempurna. Dalam hal ini mencakup kemiringan, kapasitas saluran, dan posisi dan bahan yang digunakan. Selain itu, penggunaan cat dapat membantu melindungi bagian luar elemen struktur. De Brito dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa penggunaan beton pracetak itu lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan beton cor in situ. Nah, selain itu, kekuatan beton dan permeabilitasnya harus direncanakan pada tahap awal perencanaan. Baik, selanjutnya ini adalah readers critic and relevance atau kritik dari pembaca, yang mana itu adalah saya sendiri dan relevansinya dengan kasus di Indonesia. Kritik dari saya sendiri, artikel ini telah menjelaskan kasus yang diteliti dengan baik dan jelas, lengkap disertai dengan gambar yang menunjukkan kasus yang dibahas. Artikel yang ditulis oleh De Brito dan kawan-kawan ini tak hanya memaparkan kasus kecacatan yang terjadi pada tempat parkir dek saja, namun juga memberikan solusi untuk mencegah terjadinya kecacatan-kecacatan tersebut. Di Indonesia sendiri, tempat parkir dek itu banyak ditemukan di daerah mal dan apartemen, atau di daerah gedung yang memiliki lantai banyak. Karena tempat parkir dek berada di bawah bangunan, dan di atasnya terdapat beberapa lantai dari bangunan tersebut, sehingga secara tidak langsung, tempat parkir dek menerima aliran air dari drainase lantai bangunan di atasnya. Hal tersebut menyebabkan air menjadi masalah utama pada tempat parkir dek.
Selain itu, tempat parkir dak menerima beban paling besar karena berada pada lantai paling bawah. Kasus tersebut relevan dengan patologi struktural dan ketahanan yang dikemukakan pada artikel yang dibahas. Kasus yang dibahas pada artikel ini yang memiliki relevansi dengan kasus di Indonesia itu saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Cindy Asmi Santina dan kawan-kawan yang berjudul Optimalisasi Profil Baja IWF pada konstruksi bangunan parkir sepeda motor 4 lantai, yang mana studi kasus tersebut dilakukan di Gedung Spazio Tower 2, Jakarta, Surabaya. Nah, Gedung Spazio Tower 2 di Surabaya tersebut menggunakan tempat parkir yang disusun 4 lantai untuk meminimalisir terjadinya permasalahan patologi struktural dan ketahanan, khususnya untuk mencegah terjadinya retakan pada struktur. Tempat parkir Gedung Spazio Tower 2 dirancang menggunakan struktur baja. Baja sendiri memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan beton bertulang. Selain pengerjaannya lebih cepat dan alat yang digunakan lebih sederhana, baja mampu menerima beban secara lebih baik jika dibandingkan dengan beton bertulang. Baja mampu menerima beban tekan dan tarik dengan baik, sedangkan beton cukup buruk dalam menerima beban tarik. Beton sendiri sering mengalami pengembangan dan penyusutan sehingga rentan terjadinya retakan. Namun kekurangannya, baja itu lebih mudah mengalami korosi. Walaupun baja lebih baik dalam menerima beban, namun beton masih lebih baik dalam meminimalisir terjadinya korosi. Selain itu, beton lebih baik dalam menerima beban tekan. Sehingga menurut pandangan saya pribadi, konstruksi tempat parkir di Gedung Spazio Tower 2 masih belum dapat menanggulangi permasalahan air dengan baik. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.